Halo semua, apa kabar? Sehat bukan? Pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan menyelesaikan pelajaran kita yang terakhir di tema 3, yaitu tugasku sehari-hari subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 5 dan 6. Berikutnya kita akan belajar tema 4. Pastikan sebelum mulai belajar, kamu telah berdoa terlebih dahulu. Karena sebagai umat beragama, sebelum melakukan suatu aktivitas, ada baiknya kita minta petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, di sini ada sebuah teks bacaan. Mari kita membaca bersama-sama. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Jadi dari gambar yang ada di sini kamu bisa lihat Siti sedang bermain bersama teman-teman. Berikutnya, mari kita mengenal anggota keluarga Siti. Ya, ini adalah Siti, Zahra, paman, ayah dan ibu, dan kakek dan nenek. Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Li. Paman baru lulus dari SMA. Jadi tadi dikatakan Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Nah, bagi kita suku Batak, kita biasa menyebut Pak D dengan Bapak tua. Jadi Zahra ini adalah anak bapak tuanya Siti. Lalu ada paman. Ya, mereka memanggil paman dengan Pak Li. Paman ini adalah adik dari ayah. Kita biasa menyebut paman ini dengan Bapak Uda, ya nak ya. Itulah sebutan di dalam keluarga. Sekarang kita akan belajar mengenal perbedaan usia. Jadi di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan usia dan kategori. Coba kamu perhatikan. Usia 0 sampai 12 tahun masuk dalam kategori anak-anak. Nah, ini berarti kamu masih di sini ya nak ya. Usiamu belum mencapai 12 tahun ke atas atau masih sekitar 7 sampai 8 tahun. Maka kamu masih termasuk anak-anak. Lalu usia 13 sampai 17 tahun masuk kategori remaja. Ini buat abang-abang atau kakak-kakakmu yang sedang duduk di bangku SMP dan SMA. Lalu berikutnya usia 18 tahun ke atas masuk dalam kategori dewasa. Termasuklah di sini orang tua atau kakek dan nenek. Setiap orang yang berusia 18 tahun ke atas sudah masuk dalam kategori dewasa. Untuk lebih memahaminya, coba kita pasangkan usia dengan kelompok yang sesuai. Coba kamu perhatikan, di sini ada seorang anak yang berusia 6 tahun. Ya, nak ya. Mana kategorinya? Kita masukkan ke dalam kategori anak-anak. Karena usianya masih 6 tahun di sini dia nak ya. 0 sampai 12 tahun. Berikutnya seorang bapak berusia 62 tahun. Berarti dia sudah dewasa. Lalu seorang anak yang berusia 13 tahun masuk dalam kategori remaja. Berikutnya seorang pemuda berusia 20 tahun. Sudah masuk kategori dewasa. Berikutnya seorang bapak berusia 35 tahun
termasuk juga dalam kategori dewasa. Jadi begitulah cara mengenal perbedaan usia dan kategorinya. Kita lanjut pelajaran kita. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Jadi, kita juga sebagai makhluk sosial atau tugas kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Kamu bisa lihat keluarga Siti sedang berkunjung ke rumah Ani. Mereka memberikan sesuatu, nak ya. Karena Ani adalah seorang anak yatim. Anak yatim artinya ayahnya sudah meninggal. Jadi Ani sekarang hanya tinggal dengan ibunya saja. Ya, Siti sering membantu Ani. Kita juga harus membantu orang-orang di sekitar kita yang sedang kesulitan. Itulah tugas kita dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat 5.000 rupiah. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Yang pertama, Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Siti membeli pensil seharga 2.000 rupiah. Maka kembalian uang Siti ada 3.000 rupiah. Kamu tentukan, nak, pecahan uang kembalian mereka. Bila tadi kembalian uang Siti 3.000 rupiah, kamu tentukan di sini, nak. Apakah kamu mau buat satu lembar uang kertas pecahan 2.000 rupiah dengan satu lembar uang kertas pecahan 1.000 rupiah? Itu terserah kamu. Asalkan nilainya sesuai 3.000 rupiah. Kamu tulislah di sini atau kamu gambarkan. Yang kedua, Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Ali membeli penghapus seharga 1.000 rupiah. Berarti kembalian uang Ali ada 4.000 rupiah. Kamu tentukan juga di sini, nak. Apakah kamu mau buat 2 lembar uang kertas pecahan 2.000 rupiah atau kamu mau gabung dengan uang logam? Tidak masalah, asalkan nilai uangnya sesuai. Berikutnya, Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Siti membeli buku seharga 3.000 rupiah. Artinya kembalian uang Siti ada 2.000 rupiah. Sama seperti sebelumnya, kamu tentukan di sini pecahan uang kembalian Siti. Apakah kamu mau buat satu lembar uang kertas pecahan 2.000 rupiah atau mau 2 lembar uang kertas pecahan 1.000 rupiah? Tidak masalah, asalkan nilainya benar, yaitu 2.000 rupiah. Yang terakhir, Ali mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Ali membeli kotak pensil seharga 1.000 rupiah. Berarti uang kembalian Ali adalah 1.000 rupiah. Kamu juga tentukan di sini pecahan uang 1.000 rupiah. Itu saja tugas kamu untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatianmu. Ibu harap tugas-tugas yang Ibu berikan dapat kamu selesaikan secara mandiri. Walaupun demikian, Ibu tetap berharap supaya orang tua tetap mendampingi anak-anaknya ketika belajar. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran kita yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.